4 jam kurang lebih Mas Hasto berada di ruang yang sangat dingin di Komisi Pemberantasan Korupsi, ya, dan keluar dari sana mengatakan, handphone saya disita dan dokumen-dokumen di tas atau apa saja yang ada di tas itu disita oleh KPK, ya, melalui ajudan. Ini menarik, bukan partai politik. Baik teman-teman, kita mau diskusikan persoalan korupsi, ya. Sebelum itu kita ingin lihat ada satu buku ini karena saya sedang mempersiapkan untuk membaca terkait dengan undang-undang perampasan aset yang masih liar, ya, belum tahu rimbanya, nasibnya seperti apa. Ada buku Merampas Aset Koruptor, ya. Saya ingin baca ini, ditulis oleh Dr. Muhammad Yusuf, ya. Solusi Pemberantasan Korupsi di Indonesia. Wah, ini luar biasa kalau bisa ada pihak, orang, atau kemudian institusi yang bisa menjadikan Indonesia ini berada pada posisi, ya, yang paling sedikit atau margin error korupsinya paling minimalis. Itu berarti akan ada konversi terkait dengan penggunaan anggaran yang akan mensejahterakan rakyat yang luar biasa, sehingga income kita dari tahun ke tahun akan terus meninggi, ya. Ya, jadi arti penting buku ini bagaimana memberikan efek jera terkait dengan tindak pidana korupsi untuk memang diambil alih, disita, ya, seperti pada kasus KPK menyita aset 72 atau 71 mobil mewah dari seorang bupati, ya, mantan bupati di Kalimantan sana, yang luar biasa fantastis kekayaan, ya, mau diapakan itu barang-barang mewah itu, ya. Saya juga jadi bingung, ya, satu mobil saja kita sudah bersyukur, ini luar biasa, ya, sehingga pemerataan kesejahteraan itu tidak terjadi, artinya akan ada pihak yang dikorbankan. Tapi kita tidak bicara persoalan itu, kita mau bicara tentang belajar menjadi detektif. Wah, maksudnya berusaha untuk memahami sebenarnya isu-isu tentang seputar extraordinary crime yang kita sebut sebagai korupsi ini sebenarnya dimainkan setelah katakanlah sudah 4 tahun berjalan, ya, sejak ia ditetapkan sebagai DPO, ya, daftar pencarian orang, yang kasus tentang penyuapan 600 juta komisioner untuk PAW, ya, penggantian antar waktu di caleg, ya. Jadi di DPR. Nah, ini yang kemudian menimbulkan sebuah pertanyaan bagi publik terkait dengan motif-motif, ya. Motif itu kan bicara tentang reasoning, alasan mengapa kemudian hal ini diungkit, dan kemudian bagaimana itu mengungkit juga kasus-kasus yang lain, ya, ketika Kofifa mengatakan, wah, ini juga waktu saya kampanye juga muncul, ya, nama Kaisang dan nama Gibran juga kemudian dimunculkan sebagainya. Kita tidak tahu, ya, behind, ya, di balik semua itu ada apa? Karena sekali lagi kalau bicara tentang politik itu, ya, teman-teman, itu politik itu bicara tentang perselingkuhan, ya. Politik itu adalah kalau dalam istilah generasi Gen itu punya reach, ya, punya pesona, punya karisma untuk berselingkuh, ya. Jadi politik itu seperti yang dikatakan oleh pentolan Partai Nasdem, ya, untuk mengatakan bahwa, ya, hampir di semua partai yang ada di negeri ini, ya, punya kader-kader yang melakukan tindak pidana yang merugikan rakyat, ya, dan sebagainya, sehingga, ya, jangan saling tuduh, saling mengatakan bahwa partai kami lebih baik, lebih bersih dan sebagainya. Jauh lebih baik bagaimana kita membangun sistem untuk bisa mencegah jangan terjadinya, ya, korupsi yang menjamur di mana-mana, ya. Jadi buku ini dia bicara tentang merampas aset koruptor yang terkait memberikan penekanan bagaimana pentingnya untuk menarik kembali apa yang diambil oleh para koruptor itu. Nah, saya pernah menceritakan di konten yang lain terkait dengan pengalaman saya ketika mengunjungi penjara. Di sana saya mengajukan sebuah pertanyaan dengan kawan saya yang mendamping, mengatakan apa bedanya kita dengan mereka. Yang saya katakan bahwa bedanya adalah mereka ketahuan dan kita tidak ketahuan. Artinya apa? Sebagai masyarakat, sebagai manusia yang tentu punya problem-problem dalam konteks kepatuhan hukum, seringkali kita itu sebenarnya pantas dijatuhi hukuman, ya.
Hanya saja untuk menghukum seseorang itu kan butuh kos yang sangat besar ya. Ketika saya studi di Gajah Mada, saya belajar tentang bahwa proses-proses penangkapan, proses pengadilan, proses penjatuhan hukuman dan sampai pemenjaraan itu serta recovery pasca penjara itu negara harus mengeluarkan uang yang tidak sedikit, sehingga ya semacam buah si malakama ya, serba salah begitu ya. Nah, saya kira dalam konteks perselingkuhan tadi ya, perselingkuhan politik dengan hukum. Nah, ini kan bisa mengarah kita memandang kasus Harun Masiku, kasus pemanggilan Mas Hasto, munculnya nama-nama yang dikait-kaitkan itu menjadi sebuah tanda tanya besar bagi kita, misteri apa yang sebenarnya ada di balik persoalan korupsi ini ya. Tuduhan korupsi, bukan tuduhan ya, dugaan untuk beberapa pribadi yang lain dan sebagainya. Dan yang lain sudah terbukti dan sebagainya, dihukum dan mungkin kalau mau mengatakan sebenarnya kekuasaan itu punya daftar sebenarnya. Sudah daftar jadi ya. Beberapa waktu lalu saya bercerita bahwa memang setiap penguasa itu selalu punya daftar. Mereka punya badan intelijen. Mereka punya banyak agen-agen yang bisa kemudian mendaftar melis sedemikian. Ini mana yang harus ditebang lebih dulu, mana yang tidak. Tergantung bagaimana perilaku politiknya. Apakah antitesis dengan kekuasaan atau apa dan sebagainya. Itu menjadi sebuah rahasia umum bagi siapa-siapa saja yang belajar tentang hukum, belajar tentang politik, dan bagaimana berbicara tentang perselingkuhan politik, hukum, ekonomi, dan seterusnya. Bahkan perselingkuhan politik dengan keagamaan. Itu juga sesuatu kotak Pandora yang perlu harus dibuka di bagian-bagian belakang nanti kalau kita rasa itu perlu untuk kita sampaikan. Nah, hanya yang menjadi misteri bagi kita ini mengapa di perdana pemeriksaan, sebenarnya kan panggilan saksi ya, entah saya tidak tahu, tidak paham tentang persoalan hukum, saksi, jenis saksi apa yang kemudian perlu disematkan pada Mas Hasto, karena beliau belum apa-apa sudah harus disita handphonenya, dan kemudian tasnya, dan kemudian minta didampingi pengacara dan sebagainya. Jadi bukan hanya sekedar saksi biasa ya, tetapi saksi yang dalam tanda kutip dengan jabatan beliau sebagai sekretaris jenderal ya, bisa dikatakan saksi kunci ya, karena itu menyangkut tidak pernah ada seorang caleg yang berproses tanpa ada diketahui oleh sekretaris jenderal dan juga ketua umumnya. Paling tidak ini kan dua pihak, dua orang yang sangat strategis dalam sebuah organisasi. Nah, apakah di balik ini semua ada jejaring-jejaring persoalan, jejaring-jejaring masalah yang kemudian akan dibuka, atau hanya sekedar sebuah yang kita dikatakan masyarakat anti korupsi Indonesia ya semacam gimmick saja ya. Nah, kalau saya sih melihatnya sebagai sebuah sinyal saja, peringatan bahwa dalam main catur itu kalau kau ambil langkah ini, gue jawab dengan langkah yang inilah. Ya, you targetkan ini saya targetkan, gue tumbangkan lu pada langkah kesekian dan sebagainya. Ya, tapi itu semuanya ya katakanlah kalkulasi-kalkulasi yang bisa benar dan bisa salah juga ya. Jadi kita perlu introspeksi diri juga, jangan selalu berpikir hal-hal yang negatif pada orang lain. Kita harapkan mereka semua bisa memberikan informasi yang sebaik-baiknya, yang tentu harapannya mereka baik-baik saja ya, tidak tersangkut dengan kasus-kasus seperti itu. Nah, jadi pada kesempatan ini ya kita sedang menunggu ya misteri apa ya, sedikit demi sedikit akan terungkap. Tapi poinnya di situ memang kita akan bicara tentang bagaimana undang-undang perampasan aset ini akan kita bicarakan untuk mengawal proses clean government ya, bagaimana jalannya good governance, tata kelola ya pemerintahan yang baik, yang bebas korupsi, transparan dengan semua proses-proses hukum di dalamnya, ya, bukan partai politik.